Waalaikumsalam. Halo, selamat malam. Nama saya Gasani Gina Amira, biasa dipanggil Gasani atau Mia. Saya dari perwakilan dari tim A. Nah, sebelumnya saya pengen ngenalin teman-teman saya dari tim A dulu nih. Nah, kebetulan untuk logo desainernya sendiri itu adalah saya, Gasani Gina Amira, dan dibantu oleh Mas Viko Dharma. Setelah itu ilustratornya adalah Mas Ruswan. Nah, ada UI designer juga, namanya Mas Maulana Ishak dan Mas Adiari. Oke, kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita nih. Nah, kebetulan tema yang diberikan adalah tema gardening dan atau planting. Di sini tim A ini ngasih nama nih buat si planting sama aplikasi planting sama our gardening ini, namanya adalah Gardener. Kenapa sih kita namain Gardener? Gardener itu adalah gabungan kata dari guiding dan gardener. Terus kita di sini kasih tagline-nya the best choice to guidance your planting. Sebentar. Oh ya, by the way, waktu presentnya 10 menit ya Mbak, dimulai dari sekarang. Oh iya. Tadi lupa. Oh iya, ya udah. Terus gimana nih Mas? Ya mulai aja, barusan lah. Nah, terus ini tuh kita bikin aplikasi, kita desain aplikasi ini untuk membantu orang-orang yang ingin tahu tentang gardening sama planting. Kayak gimana cara planting, terus gimana cara mereka dapetin plantnya itu. Terus nanti kita akan ada fitur plant training. Terus masih banyak lagi sih. Nah, terus di sini tuh kita udah ngeriset sih di beberapa aplikasi gardening sama planting ini. Tapi tuh fitur mereka tuh kita rasa kurang lengkap. Dan di sini kita kayak mereka tuh nggak ngasih tahu kalau misalnya si user tuh cocok pakai cocok untuk planting tuh tanam planting apa gitu. Misalnya dia nggak punya waktu, kayak kita kan desainer kan nggak punya waktu kan untuk yang ngurus-ngurus kayak gituan. Nah, cocoknya tuh apa sih? Misalnya kaktus, kita kasih solutionnya kan. Nah, terus banyak juga seller-seller tuh yang nggak ngasih informasi yang cukup untuk si pembelinya itu. Terus ya sebenarnya lebih ke untuk membantu, kita bikin aplikasi ini tuh untuk membantu yang orang-orang yang ingin mengetahui tentang gardening sama planting, baik dari itu level beginner ataupun expert. Terus mereka bisa sharing di situ deh. Ini ada proses-prosesnya, ada perception, terus kita pertama-tama nyamain persepsinya kita, terus goals-nya kita apa, terus nanti problemnya kita apa, terus solutionnya apa, terus nanti kita udah mapping solution juga. Nah, ini logonya ini sih. Loh, kok logonya itu hilang? Sorry. Kok logonya satu hilang ya? Harusnya sih ini ada nih, ada logonya. Jadi ini yang di atas ini untuk yang horizontal. Yang bawah itu adalah logo yang bentuk vertikal. Jadi logo gramnya di atas, logo tabnya di bawah. Terus di sini itu kok nggak muncul ya? Nah, di sini kenapa sih kita pakai yang logo yang ini nih? Ini tuh seakan-akan untuk nentuin seakan-akan itu kayak location-nya gitu. Terus sama kayak Maaf, Mbak, bisa di-refresh nggak Mbak ini? Apa? Di-refresh aja browsernya. Oh, browsernya di-refresh. Iya. Oh iya ya, bener. Muncul. Thank you ya, Mas. Nah, terus ya harus ini. Nah, harus ini nih. Kita pakai fontnya font Nunito Bold. Terus G-nya itu dari kata gardener kan. Kita pakai letter G. Terus ini ikonnya ini ada pakai search icon, terus bisa juga pin location. Terus ini leaf itu kayak nunjukin ini emang aplikasi untuk gardener or planting loh gitu. Terus kita pakai warna hijau karena hijau itu adalah energik, nature, terus lebih fresh.
terus lebih ke environment gitulah. Terus pakai hitam karena lebih elegan, lebih kelihatan strength. Oke, di sini ada mobile application. Mungkin Mas Adiyari bisa bantu saya? Halo, iya. Halo semuanya. Halo, tes. Cek. Oke, Iya, Mas. langsung. Langsung, Mas. Oh, udah masuk ya. Oh, iya. sorry. Sebelumnya. Oke, saya dari Adiari dari tim A. Jadi untuk Guidener ini sendiri, fiturnya yang utama sih sebenarnya untuk sharing gimana informasi tentang tanaman itu sendiri kan. Lalu setelah itu ada di gimana kita bisa dapatkan tanaman yang kita butuhkan. Jadi fitur utamanya sendiri itu di situ sih. Kita jadi bisa tahu tanaman apa yang lagi trending, tanaman apa yang cocok buat usernya sendiri, lalu ada tanaman apa yang kira-kira dijual sama sellernya itu. Kak, bisa next? Kak Gina tadi, Kak Gina, ada masukan nggak tadi? Apa mau lanjut aja? boleh Dari lanjut. yang tadi? Oh, lanjut Gak aja. apa-apa, lanjut aja dulu. Oke, terus dari fiturnya sendiri, kita sebenarnya ada 4 fitur ya, cuman karena keterbatasan hari, kita baru bisa selesaiin 2 fitur. Jadi fitur yang pertama itu gimana caranya biar user tahu sih apa sih tanaman yang lagi trending, karena kan di kalangan ibu-ibu kan biasanya kan tiap tanaman kan ada masa trendingnya tersendiri kan. Nah jadi dari situ di nantinya sih rencananya idenya tiap masing-masing harinya atau day to day atau minggunya itu ada update recent tanaman apa sih yang lagi trending, informasi buat itu dan itunya dan segala macamnya. Lalu setelah itu fitur utamanya sih sebenarnya adalah find sellers around you. Itu gimana kita cari bisa menemukan tanaman penjual yang menjual tanaman yang kita cari. Kan kadang-kadang kan kita datang udah jauh-jauh datang ke suatu penjual tanaman atau penjual seller sebuah tanaman, ternyata kita nggak nemu nih apa yang sedang kita cari, tanaman yang kita cari. Jadi untuk memudahkan itu kita bisa, misalnya kita sedang mencari apa nih, kembang sepatu. Nah dari situ kita bisa tahu nih penjual mana saja sih yang menjual kembang sepatu. Dan dari situ kita juga bisa interaksi antara user sama penjualnya. Jadi mereka bisa, ya itu sih Mas. Jadi mereka bisa nanya langsung gitu ya ke si penjualnya. Iya, sebenarnya masih ada 2 fitur lagi sih. Sebenarnya fiturnya ada fitur forum dan fitur tanamanku, My Planting. Itu kalau My Planting itu rencananya idenya kita bisa tahu nih kita nanam apaan aja. Dan tiap tanaman kan beda-beda ya penanganannya. Ada yang H- berapa nggak boleh disiram atau H+ berapa baru disiram. Nah itu sebenarnya idenya itu begitu sih. Jadi kita bisa tahu, kita bisa monitoring tanaman apa yang harus bagaimana maintenance suatu tanaman. Lalu ada forum. Forumnya itu sendiri sebenarnya untuk guide komunitas dari komunitas penggemar tanaman deh. Jadi dari situ kita mungkin bisa dapat informasi lebih mengenai apa sih tanaman yang di mana sih kita bisa dapat suatu tanaman yang bagus, rekomendasi seller atau tips and trick dari sama user sih. Itu aja sih kalau dari fitur-fitur dan UI-nya. Bisa kembali ke Kak Gina. Oke, terima kasih Mas Adi. Saya kira sih cukup ya. Mungkin dipersilahkan untuk para reviewer untuk mengajukan pertanyaan untuk kita kalau ada pertanyaan. Oke, siapa dulu Mas? Mas Yogi atau saya? Silakan Mas Anggit.
Second blood. Jadi waktu review 10 menit ya. Waktu review 10, oke. Oke, udah aku mulai. 10 menit per orang, Mas ya? 10 menit langsung sih, 2 orang langsung. Oke. Silakan Mas Anggit. Oke, tim A ya. Nah, Ya. kemarin kan itu ya, saya kira tadi di slide-nya itu bakalan dijelasin juga di proses yang di Miro ya. Ternyata nggak ada di sini. Nah, kalau dari tim Miro kemarin, kalau itu kan ini ya, dari tim teman-teman sendiri kan? Iya kan ya? Iya betul Mas. Iya betul Mas. Nah, teman-teman melakukan proses validasi itu bagaimana? Idenya kayak gitu-gitu. Kalau dari kami sendiri sih, kebetulan ya orang terdekat saya, keluarga itu salah satunya pecinta tanaman hias juga. Jadi kita sih validasi ke beberapa orang di komunitas ibu-ibu itu sih, sekitar 5 atau 3 orang. Yang teman-teman validasi itu berupa apa? Berupa ide kah? Berupa apa? Atau misalnya ada pendalaman lagi nih, misalnya di Aduh. Halo, keputus lagi. Iya. Kira-kira pendalaman lagi nggak yang divalidasi itu dalam bentuk apa maksudnya? Enggak. Ini sih Mas. Cek dulu. Iya, sorry, putus-putus sih, sinyalnya agak jelek di sini. Yang divalidasi sih sebenarnya ide kita sih, ide yang kira-kira mau diterapkan, dijalankan, kira-kira works nggak sama problemnya mereka. Oke, nah itu sih sedikit ini ya, saran. Mungkin even itu teman-teman punya ide tapi kan divalidasi. Nah, butuh juga tuh insight-nya juga perlu dimasukin juga ke ke dalam dokumennya juga kayak gitu. Jadi teman-teman nggak cuma validasi tapi juga minta insight ke mereka gitu. Jadi sebenarnya problemnya itu apa gitu. Nah, kalau dari sisi teman-teman sendiri kan ya dari kalangan tim gitu, belum dari kalangan si usernya kan. Istilahnya ibaratnya gini, kalau teman-teman bikin produk gitu ya istilahnya. Nah, produk itu nanti siapa yang pakai kayak gitu kan. Kayak gitu. Oke, lanjut ya ke. Kalau Mas, saya mau nambahin boleh? Kalau saya sendiri, saya sempat nanya kan, kebetulan kalau misalnya pas tugas dari kantor kan saya tinggal di apart. Nah, terus kadang tuh kalau saya tugasnya lama, terus ada teman-teman suka bosen kan karena kita cuma work from home. Maksudnya kita tugas keluar tapi kita tugas ke tempat lain, terus nginep tinggalnya di apart, terus kayak kita kayak bosen ngapain ya, terus mereka jadi kayak punya kebiasaan baru gitu loh, jadi kayak suka bertanam. Terus tapi mereka emang sedikit kebingungan sih, soalnya kan kalau di apart kan emang susah kan untuk cari tanaman dan segala macam gitu aja sih. Kalau saya lebih ke ngelihat mereka gimana, kan kalau teman kan biasanya suka ceritakan ini gimana ya gitu. Kalau saya sih lebih ngelihat ke teman-teman saya sih. Itu Oke, aja. nah itu pun harusnya mungkin ya next-nya karena kan kita kalau di UX kan semua serba terdokumentasi, mungkin karena ini juga waktunya singkat mungkin dan yang diminta juga nggak terlalu banyak, nggak masalah sih kayak gitu. Tapi nanti next kalau teman-teman bikin case atau apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman ini usahakan didokumentasikan semua. Kayak misalnya tadi Mbak Gasani ya, observasi. Nah, observasi itu apa nih yang didapat nih kayak gitu. Oke, Terus ke UI-nya ya, boleh itu nggak? Sebentar Mas. Ke UI-nya. Ini kita ada dua slide sih. Mungkin ini dulu kali ya. Nah, di situ aku agak misperception ketika baca ya, karena kan biasanya kalau baca kan scanning dari atas ke bawah untuk yang page detail di tanaman bunga kembang sepatu. Scanning biasanya dari bawah dan aku bingung ini sebenarnya yang bener ini yang toko Putri Senang atau bunga kembang sepatu gitu. Ada 2 titel gitu. Kita disuguhi 2 titel ketika kita baca. Nah, ini gimana gitu. Ada takutnya next kalau misalnya ini beneran jadi gitu ya teman-teman bikin build beneran, ada 2 judul gitu yang disuguhkan ke user. Takutnya jadi misconception.
Terus di situ ada trending. Nah, trending ini aku lihat di ini di home-nya itu nggak ada gitu. Gimana aku caranya tahu kalau misalnya ini trending? Kan kalau di home-nya kan cuma rating 1 sampai 5 misalnya ya. Tapi nggak bisa tuh nemuin di mana ya trendingnya ya, kayak gitu. Terus ini di filter, di button filter ini yang nanti itu maksudnya ngefilter itu kita sendiri atau bagaimana? Iya Mas, kita sendiri sih yang ngefilter. Oke. Terus di sini ada juga title tanaman indoor, satu di atas, satu lagi di bawah. Maksudnya dua tanaman indoor di sini tuh gimana? Ada double informasi tuh di situ dengan informasi yang sama kayak gitu. Terus ke notifikasi. Nah, notifikasi di icon ini kan itu warnanya merah ya. Terus gimana kalau misalnya nanti ada notifikasi, teman-teman mau ngasih signifier kayak gimana, kayak gitu. Kalau misalnya ada notifikasi, gimana ya caranya aku tahu? Atau gimana gitu? Mungkin teman-teman bisa jawab nggak? Saya nambahin ya Mas Adi ya. Silakan Kak. Nanti kalau ada notifikasi sih biasanya dia dari home Mas. Terus nanti di sini ada di yang lonceng notifikasi itu nanti ada kayak tanda bulat gitu loh, ada misalnya notifikasinya 2 atau 3 atau 4 atau 5 yang belum dibaca gitu. Terus warnanya apa? Warna untuk notifikasinya itu? Iya, betul. Merah warnanya juga karena, nanti. Enggak sih, mungkin kita pakai hijau kali ya, karena kan ini udah merah. Nah, nanti kalau pakai hijau dilihat lagi kira-kira match gak sih warna hijau dengan warna merah yang kayak gitu. Kayak itu warna merah kecenderung orange gitu ya. Nah, biasanya kalau di yang umum itu biasanya dia bentuknya outline atau dia fill tapi abu-abu baru ada notification. Apalagi kalau dia pakai style iOS ya. Kalau style iOS itu biasanya ada badge-nya. Badge-nya yang kayak merah itu, kalau teman-teman pakai iPhone kan pasti ada badge yang malah buat notification kayak gitu. Itu sih dari aku, mungkin dari Mas Yogi silakan. Oke, terima kasih Mas Anggi. Ya, saya lebih ke ini ya, ke mana? Ke UI-nya, karena memang untuk UX-nya kayaknya kita nggak bisa, nggak ada terlalu banyak yang bisa dibahas di sini. Oke. Jadi sebentar ya, sebentar. Ya, oke, maaf. Jadi pertama saya suka ini logo, juga nama apps-nya juga suka. Dia simple, gardener, unik ya. Dan juga pemilihan logogramnya itu bagus banget. Simple dan juga dia punya banyak arti, bisa networking, bisa pin location, dan juga itu merepresentasikan juga leaf atau ini ya tanamannya. Nama juga unik. Kemudian lanjut ke, maaf, ke atas ya, slide 2 Mbak. Slide 2. Oke, untuk ilustrasinya ini sukanya nih ini. Dia banyak detail, jadi banyak objek bunga-bunga gitu. Kalau warnanya sana bisa lebih ini ya, lebih brightness lagi. Karena saat ini agak ke-mute ini warnanya. Memang dititik beratkan memang kalau umpamanya ilustrasinya untuk yang orangnya itu memang standar ya, sudah generik. Cuman karena kombinasi scene temanya itu juga sangat bagus banget ini, matching juga. Yang ketiga, nah. Oke, ini create sendiri kan semua ilustrasinya? Betul Mas, betul. Mas Ruswan, kebetulan yang ilustrator kita. Ya, ini bagus dia. Di sini aku bisa lihat apa ya, greenhouse-nya dan sebagainya, ini bagus banget gitu loh. Kalau pemilihan stylenya sih generik ya, jadi masih bisa diimprove, tapi secara konsepnya ini bagus juga. Jadi user tuh bisa tahu bahwa benar-benar self gardening sendiri, dia bisa membuat taman sendiri, jadi memang kelihatan banget. Oke, lanjut ke logonya. Ya, logonya di compare dari yang lain memang ini lebih profesional.
Bahkan ini kalau bisa di keep aja nih. Ini bagus banget nih. Tinggal nanti bisa di follow up dengan pakai pattern dan sebagainya, karena ini potensi banget. Dan saya melihat kalau Maggie ini logo apps dan kemudian dia single ya logogram itu masih bisa dilihat karena proporsionalnya untuk launch icon itu bagus banget. Dia juga bisa works di monochrome dan juga 2 warna ya, kayak yang sebelah kanan itu juga kayaknya keren banget. Untuk pemilihan warna, ya nomor 9. Ya, untuk pemilihan warna bisa ditambahkan sih, jangan takut-takut. Karena yang nomor 9, Mbak, yang warna hijau yang ini, itu memang warna turunan ya, jadi memang harusnya bisa di-combine lagi warnanya, lebih cari kombinasi lagi. Besok ke mobile apps-nya. Nah, ini yang kurang ya, karena fiturnya apa tadi? Jadi bisa apps-nya tuh tahu bahwa tanaman apa yang cocok untuk usernya. Nah, di situ kan ada onboarding. Harusnya ada proses onboarding, harus ada ya, di mana dia mengcapture user preference-nya. Kayak tinggal di mana, apakah kayak di apartemen atau di rumah atau di daerah di urban atau di mana, kan bisa di capture. Cuman prosesnya ini nggak ada. Yang lainnya sih proses generik ya. Kayak temuan yang onboarding ini biasa, kemudian dashboardnya pun juga kurang mengena dari ide yang ditawarkan. Di sini idenya kan tadi untuk biar user tuh bisa tahu tanaman apa yang cocok buat dia, cara tanamnya, atau mungkin juga memonitor tanamannya gitu. Tapi di sini enggak. Di sini kayak ya hampir sama kayak secara overall sih kayak marketplace biasa. Jadi nggak ada informasi bagaimana tanaman usernya itu saat itu, apa yang harus dilakukan itu saat ini nggak ada di situ. Dan jadi juga kata Mas Anggit juga untuk color code yang di tanaman indoor, color code itu kan nggak tahu nih, itu tanaman indoor itu apakah memang suggestion atau memang punyanya user. Dan color code yang bawahnya yang warna coklat, warna merah itu menunjukkan apa? Kalau cuma variasi kayaknya nggak cocok. Dan terus untuk showcase-nya, ini teman-teman showcase di sini dan ide itu sama kurang relevan gitu. Jadi memang idenya, konsepnya memang solusi yang ditawarkan memang bagus ya, tapi ketika dieksekusi showcase yang ditampilkan pemilihannya itu kurang cocok gitu. Jadi saya rasa teman-teman sini kurang research karena banyak aplikasi plan yang memang menggabungkan teknologi yang ada kayak sensor tanaman itu bisa diangkat itu. Kita lihat kayak ini ya, penjual bunga ini kan sudah sesuatu yang generik. Jadi kalau untuk eksekusi UI-nya sih saya nggak ada masalah. Gitu. Aku lebih suka showcase-nya dari ide yang awal. Kalau yang mapping kemudian ada chat itu kan terlalu generik, jadi nggak ada lebih stand out gitu loh. Nah, sedangkan yang detail ini sebelah kiri yang tanaman yang paling tren, di situ kan juga ada air 15%, itu kan harusnya sih matching dengan ini ya, dengan real world. Artinya apa arti 15% itu di user? Gitu. Harusnya kan untuk perawatan air mungkin bisa sedikit atau cycle-nya kayak umpamanya dua kali dalam sehari, kemudian pupuknya itu sebaiknya takarannya berapa, kemudian cahayanya itu kebutuhan cahayanya itu berapa banyak. Nah, tapi kalau dalam hitungan persen kan kita nggak tahu. Gitu. Bisa umpamanya kebutuhan cahaya umpamanya all day terkena matahari atau mungkin jam-jam tertentu kan bisa itu. Nah, itu yang memang harusnya sih indikator itu harus relevan dan mudah dibaca oleh user awam. Kalau sekarang sih semua informasi yang disajikan kurang ini, masih kurang mudah dipahami gitu. Sebenarnya ini ya dari imagery selain ilustrasi ya, imagery foto-foto yang digunakan itu kadang-kadang juga menentukan presentasi teman-teman juga. Nah, karena image yang dipilih ini sebenarnya kalau warna kan kita
lebih ini ya. Kalau bunga gardening berarti kan kayak warna, kemudian warna-warna cerah, tapi yang di sini didominasi gelap, apalagi di detail ini bunga kembang sepatu ini. Jadi makanya agak mempengaruhi banget dari penilaian. Nah, terus kalau harga tanaman di bawah ini kan ya, kan ada fitur hubungi. Kenapa kok nggak pesan atau beli? Gitu. Kenapa kok harus menghubungi dulu? Gitu. Kalau memang di situ user bisa mendapatkan tanaman favoritnya, harusnya kan menghubungi itu kan jadi pilihan yang kesekian. Gitu. Overall, iya sebenarnya ada plus dan minus ya. Memang untuk eksekusi desainnya sih sudah oke. Tinggal penerjemahan konsep ide ke dalam desain itu yang harus ditingkatkan lagi. Ya, dari saya gitu aja. Itu tadi aku nambahin yang di kolom chat. Di situ ada contoh tuh ya. Kira-kira kalau di tanaman kayak itu kayak gimana ada perawatannya. Contohnya kalau yang di dalam itu tentang kayak apa namanya Chinese money apa gitu tanamannya. Coba bisa di situ ada kayak bisa di butuh switch ke apa 12 slide 12 nah. Oke. Silakan Mas Anggit. Nah, itu misalnya nih kalau butuh kayak tadi ada air ya. Ada air 15% gitu. Nah, di sini tuh kalau di situs itu cuma dijelasin light watering. Nah, light watering itu maksudnya gimana? Dijelasin lagi tuh. Kayak light watering berarti kan nggak terlalu banyak butuh air kayak gitu-gitu misalnya. Nah 15% tadi merepresentasikan apa? Terus kayak misalnya butuh cahaya yang seperti apa? Butuh medium yang benar-benar butuh light atau apa? Di contohnya bisa coba aja dicek di situs itu buat jadi referensi. Nah, gitu. Terus sih teman-teman harusnya lebih banyak risetnya kayak gitu. Jadi nggak cuman ke apa ya? Ke orang-orang terdekat aja, tapi juga kira-kira kalau di luaran sana situs-situs atau aplikasi yang sudah ada itu mereka menerjemahkan plant atau tanaman itu seperti apa kayak gitu. Itu bisa jadi diadopsi. Even itu walaupun cuma teman-teman melihat aja, tapi teman-teman punya patokan gitu. Oh, ternyata tuh di luaran sana tuh seperti ini kayak gitu. Ya setuju sama Mas Anggit. Jadi memang kurang referensi teman-teman dari teknologi itu yang sudah ada tuh harusnya ada banyak aplikasi yang sudah menggunakan teknologi itu. Cuman di sini kurang research untuk mengumpulkan referensi tentang tanaman apps tanaman ini. Kayaknya udah kayak Mas. Oke, habis. Sudah habis. Oke, terima kasih tim A. Yo, makasih Mas semuanya reviewer. Ya. Kita masuk ke ini ya. Kita switch ke tim B. Mungkin bisa end screen dulu, Mbak Kesani. Ya, siap Mas. Bentar. Gimana ya? Sorry. Gimana Mas? Oke, aku stop dari sini aja. Bisa kan? Oke, tim B. Bisa. Ya, Mas. Silakan bisa present, Mas. Oke. Ini ada suara saya terdengar jelas ya? Jelas. Oke, siap. Ini saya Oke, presentnya 15 menit ya, Mas. Silakan share screen dulu. Oke, udah siapkah Mas Ridwan? Siap. Oke, aku mulai ya. Silakan, Mas. Jadi kami membuat produk namanya Tanam App. Jadi gini, overview-nya seperti ini. Jadi Tanam adalah sebuah aplikasi yang membantu user dalam mengingatkan kamu untuk menyiram tanaman kesayangan kamu. Selain itu, Tanam juga dapat memberitahu kamu, menginformasikan tata cara menanam dan merawat tanaman kesayanganmu dengan baik, sehingga kamu tidak perlu takut untuk mulai menanam. Ya. Selanjutnya, saya melakukan risetnya terlebih dahulu. Risetnya ini sebelum saya mulai lebih jauh, saya paham bahwa deadline-nya kan 7 hari. Jadi saya membuat jadwal. Nah, bukan jadwal. Ini belum sorry. Jadi pertamanya ini kami membuat background riset yang terlebih dahulu. Jadi
pertama kami membuat studi kasus ini karena orang-orang ini, saya ingin orang-orang termotivasi untuk menanam tumbuhan. Problemnya, kami ini memiliki concern. Kenapa orang-orang ini malas menanam tanaman dan tidak tahu wadah untuk mencari informasi tentang tata cara menanam atau membudidayakannya. Objektifnya adalah diharapkan membantu mengingatkan user dalam menyiram tanaman dan memberitahu petunjuk tata cara menanam dan membudidayakan tanamannya dengan baik. Nah, yang saya bicarakan sebelumnya, saya membuat research plan terlebih dahulu agar kami ini pas gitu loh sampai deadline-nya. Jadi ini seperti deadline-nya, risetnya dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu ya, seperti ini. Ini udah digabung dari logo dan ilustrasi dan UI desainernya. Setelah itu, nah ini bagian visual identity-nya, bagian logo. Kayaknya kan saya bukan dari logonya, bukan logo desainer, tapi saya dari UI designer, jadi kurang paham. Nah ini logo color-nya yang dipakai. Nah ini font-nya. Nah jadi gambar ini melambangkan bentuk daun, yang mana sesuai dengan tujuan kami, yaitu membantu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghijaukan alam. Lalu bentuk lingkaran ini sebagai wadah dedaunan yang di atasnya, yang diartikan sebagai aplikasi untuk orang-orang yang membutuhkan arah dalam melakukan penanaman, yaitu aplikasi tanam. Dan gambar ini melambangkan seperti tunas, yang melambangkan usaha kami dalam merintis sebuah aplikasi, sekaligus usaha kami dalam membantu menumbuhkan kesadaran masyarakat. Ini jika ditampilkan sebagai aplikasi ya, ini bentuk iOS-nya, ada bentuk iPhone, sorry. Nah, ini bentuk ilustrasi konsepnya. Jadi keywordnya ini menyenangkan, mudah, natural, dan semangat. Dari Mas Iqbal sendiri boleh menambahkan? Oh iya Mas. Ilustrator? Iya, suara saya masuk ya? Masuk. Oke. Jadi dari illustration konsepnya ini sebenarnya saya research juga, tapi researchnya jadi satu sama si UI. Nanti bagian research UI-nya ada di segmen UI di bawah nanti ya. Dari user personanya tadi, dari researchnya si UI dibuatlah style ilustrasi yang sesuai dengan personanya tersebut, si user. Lalu tujuan dari ilustrasi kami ini adalah mencoba untuk membangun kesan bahwa gardening, nanam tanaman dan merawat tanaman itu mudah gitu loh. Soalnya dari problem yang dirasakan oleh si calon user kami itu, kebanyakan mereka belum apa-apa udah takut, atau ada yang udah nyoba terus nyerah karena susah gitu. Nanti dipaparkan di slide bawahnya. Next Mas. Nah, dari situ saya buat konsep sketsanya seperti ini. Jadi ada sebuah karakter ya, seorang di sini, dia dari gestur mereka kebanyakan kayak melayang gitu. Itu memberikan kesan bahwa mudah, kayak enteng gitu. Merawat tanaman itu menyenangkan. Dari gesturnya juga melambangkan bahwa mereka senang akan aktivitas ini. Dari ekspresi juga begitu. Lalu coba next Mas. Nah dari sini dapat style yang kayak gini. Sedikit ada detail buat biar si usernya nggak kelamaan mikir kalau misalnya detailnya kurang atau detailnya kebanyakan. Jadi di sini agak tengah-tengah sih. Lalu untuk dari segi warnanya ambil warna-warna yang turunan dari logo sama nanti ada hubungannya sama si UI-nya. Coba next Mas. Nah ini dari ilustrasi udah dipasang di onboarding screen. Jadi dari warnanya saya sebisa mungkin nggak nyoba ganggu si CTA button-nya. Jadi bisa mungkin warnanya itu beda gitu. Jadi biar si CTA button-nya tetap kelihatan. Dari ilustrasi udah sih. Ini dari riset prosesnya ya Mas. Jadi kami ini mengamati user behavior dalam aplikasi Twitter ketika mereka merawat tanaman.
mostly kebanyakan mereka ini menginginkan mereka suka lupa gitu untuk menyiram tanaman. Lalu ada juga yang udah beli benih sayuran nih contohnya, tapi nggak tahu gitu cara menanam biar tumbuh sehatnya itu bagaimana. Nah, jadi dari ini kami memiliki concern yang udah saya sebutkan di awal tadi. Nah, lalu setelah itu, tapi kami merasa kurang tervalidasi sehingga kami melakukan mini interview ke user melalui Instagram sih sebenarnya salah satu yang saya tanyai dulu. Misalkan mereka memiliki kegiatan merawat tanaman atau tidak. Lalu, saya menginterview 7 user. Nah, itu yang saya bilang. Nah, objektif ini untuk mengetahui user behavior dalam merawat tanaman. Lalu menggali informasi dari user untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh user dalam merawat tanaman. Nah, mendefinenya ini hasil dari riset telah memberi kami insight. Untuk mempersingkat, kami telah membuat affinity maps yang di sini. Setelah itu, kami dapat menemukan pain points dan user needs-nya. Nah, ini pain points-nya. Nah, pain points-nya ini saya merasa kalau user ini terkadang lupa untuk menyiram tanaman. Yang kedua, user tidak tahu tata cara menanam dan merawat tanamannya dengan baik. Yang ketiga, user merasa kesulitan dalam mengembangbiakan tanamannya. Nah, user needs-nya ini user membutuhkan pengingat untuk merawat tanamannya. Yang kedua, user membutuhkan informasi tentang tata cara menanam dan merawat dengan baik. Yang ketiga, user butuh informasi yang mudah dipraktekkan dalam mengembangbiakan tanamannya. Nah, lalu saya membuat user flow-nya terlebih dahulu untuk memastikan beberapa step yang harus dilalui oleh user untuk mencapai tujuannya gitu Mas. Dari spell screen, onboarding saya membuat 3 step, lalu sign up dan sign in. Dan sign up ini tidak terlalu banyak screen lagi untuk mempercepat proses user dalam mencapai tujuannya. Lalu setelah itu saya menerjemahkan ke wireframe. Nah, wireframe ini saya buat dari Balsamiq ya. Balsamiq. Nah, ada sekitar 7 screen yang ini untuk buat nge-slide aja sih dari aplikasi ini. Yang page detail yang ini. Nah, setelah itu saya membuat mid fidelity desainnya. Nah, seperti ini contohnya. Lalu setelah itu saya membuat high fidelity desainnya. Nah, ini gambaran dari aplikasi tanam. Nah, lalu kita balik ke prototipe-nya ya. Untuk prototipe saya menggunakan Figma. Agak lama. Ini ngalami. Ini. Nah, di sini user bisa melewati onboarding langsung ke mulai, tapi kita lanjutin dulu terlebih dahulu. Lanjut. Ini bisa kembali juga untuk agar user nih bisa balik gitu. Misalnya tidak membaca informasi yang ada di sini. Lalu misalkan user ingin melewati onboarding, user bisa ngeklik di sini untuk lebih mudahnya. Nah, ini tampilan akhir dari onboardingnya. Ketika user bisa mengklik mulai. Nah, di sini user langsung masuk ke sign in. Nah, sebelum sign in, user bisa melakukan, misalkan user ini belum mempunyai akun, user bisa masuk ke sini. Nah, di sini user bisa langsung masuk. Sebenarnya sih ada ininya, tapi saya langsung ke buat akun aja. Nggak dibuat ya, di sini aja deh. Nah, caranya seperti ini. Langsung daftar aja. Nggak langsung di sini deh. Nah, ini tampilan dari home-nya. Nah, untuk ini nih, saya ini, jadi misalkan ini memperlihatkan cuaca. Jadi ada beberapa tanaman yang sangat butuh perhatian khusus dalam cuaca. Misalkan dalam hujan nih, misalkan
bunga matahari ini kan butuh perawatan khusus, dia tidak boleh terkena hujan terlalu sering. Jadi saya buatkan cuaca di sini agar si user tahu keadaan hari ini tuh apa. Walaupun bisa melihat dari ini sih, sehingga dia ketika ini ada ininya. Nah, untuk penyiraman selanjutnya ini, karena saya paham bahwa kebanyakan tanaman ini kan hanya butuh 2 kali dalam sehari, pagi dan siang. Jadi ini hanya sekedar info aja untuk ini. Jadi bukan untuk perawatan khusus. Selanjutnya di sini user bisa mencari, misalkan user mencari bunga matahari. Nah, bunga matahari untuk mencari informasi tentang cara menanamnya atau merawatnya dengan baik, tipsnya seperti apa, mungkin seperti itu. Nah, di sini bisa lihat di sini, atau bisa mencari cara pengembangbiakannya, misalkan di tag atau di cangkok ya kalau nggak salah, seperti itu. Di sini user bisa menambahkan, nah ini user bisa menambahkan jadwal tanamannya, misalkan tanaman-tanaman yang butuh perawatan khusus dikhususkan di sini. Jadi user bisa membuat jadwalnya, langsung lihat di formnya, lebih gampang dibaca oleh user ketika membuka aplikasi. Nah, kita langsung ke home detailnya aja ya. Nah, home detailnya ini kita buka di sini. Nah, home detailnya ini menampilkan namanya, kategori, type, tinggi dari bunga tanamannya, misalkan bunga matahari. Lalu di sini saya memberi pro tip seperti ada misalkan tanaman bunga matahari ini harus berada di suhu di 18 Celcius sampai ke 30 Celcius. Lalu ada icon untuk melindungi dari hujan agar user tahu nih beberapa ini tuh untuk tip-tipnya gitu, untuk memudahkan user dalam merawat tanamannya. Singkatnya seperti itu. Nah, untuk membuka ini user bisa mengklik lihat informasi lebih lanjut. Nah, seperti ini. Misalkan user bisa membaca overview dari bunga mataharinya. Lalu di sini user bisa melihat cara merawatnya seperti apa. Nah, untuk mempermudah user dalam merawatnya, kami menyediakan video tutorial atau video dari misalkan dari tutor gitu untuk cara merawatnya, cara menanamnya, seperti itu. Ini bisa langsung balik. Sebenarnya sih saya belum membuat seperti cara membuat remindernya seperti apa, tapi saya ada gambaran sedikit seperti ini. Nah, misalkan si user untuk mengklik ini, langsung misalkan user mengetik nama bunga matahari. Jadi di sini kami menyediakan gunakan rekomendasi dari kami. Jadi si user tidak perlu repot-repot untuk membuat jadwalnya secara manual gitu. Jadi ketika user menggunakan rekomendasi dari kami, kami sudah menyediakan beberapa rekomendasi tata cara merawatnya gitu. Misalkan dilihat dari cuacanya, sini kan ada tindakan bunga matahari karena hujan. Jadi langsung gitu cara notifikasi. Paling begitu aja ya sih Mas. Udah tidak ada lagi, kita langsung ke sini aja. Balik lagi. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin teman-teman reviewer bisa mulai nge-review ya. Silakan Mas Anggit di UX-nya dulu, lebih expertnya Mas. Oke, aku mulai ya. Ya boleh. Oke, silakan Mas Satria. Oke, tadi ke slide yang ada Twitternya. Boleh. Nah, itu teman-teman nyari itu keywordnya apa? Lupa nyiram, lupa tanaman. Jadi kita menggunakan 3 keyword aja sih, 3 word seperti nanam, lupa, nyiram gitu aja sih. Bisa dilihat dari terus atau cara nanam. Di bawah itu berarti teman-teman tadi nyari lagi ya ininya usernya.
Tadi di bawah itu teman-teman nyari user lagi gitu di slide selanjutnya di 12. Nah, kenapa teman-teman nggak melakukan itu ke yang ada di situ aja, yang teman-teman capture di atas di 11 daripada teman-teman harus nyari lagi, kan yang jelas-jelas udah ngerasain pain point atau misalnya udah ada pain point, mungkin ada insight juga yang perlu diperlukan gitu ya. Nah, kenapa nggak di situ aja sekalian? Terus tadi kan juga di-mention nih tentang persona. Oh iya. Tapi di sini personanya nggak teman-teman dokumentasikan kayak gitu. Persona yang seperti apa nih yang harusnya kan tadi pesannya kan cuma by lisan aja ya, tapi gimana gitu lisannya itu yang seperti apa kayak gitu. Terus selanjutnya untuk mapping ada yang post sticky note itu yang di 13 itu. Nah, itu teman-teman mapping pain point aja ya dari hasil interview ya. Iya, betul. Nah, harusnya kalau itu teman-teman lakukan interview juga kan berarti? Iya. Nah, itu biasanya selain user mengeluhkan ada apa, biasanya kan ada insight juga tuh yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi selain ada ide dari tim, juga ada ide dari teman-teman nih yang bisa ada dari user gitu yang bisa teman-teman pakai. Jadi nggak murni problem aja yang kita pertimbangkan sebagai landasannya kayak gitu. Seperti ini ya Mas ya. Terus seperti membuat point of view atau how might we gitu ya. Betul. Jadi kan mereka ada insight-nya tuh. Coba deh gini misalnya masnya nawarin kita punya ide seperti ini. Terus pasti kan mereka cuma itu ya pasti coba gini. Nah, itu kan insight gitu yang bisa pakai teman-teman, yang bisa dipakai teman-teman gitu. Sebenarnya ada sih Mas, cuman bingung aja naruhnya di mana. Nah, itu nanti di iterasi selanjutnya aja dimasukin, dibikin dokumentasinya. Nggak masalah sih karena kan waktu juga mepet ya. Terus di user need coba. User need di 14 ya. User need itu ada 3 poin. User membutuhkan pengingat untuk merawat tanamannya. Terus kedua, user butuh informasi tentang cara menanam dan merawat dengan baik. Terus yang kedua, user butuh informasi yang mudah dipraktekkan dalam mengembangbiakan tanaman. Nah, ini apakah benar-benar gitu dibutuhkan dari si usernya tadi. Nah, makanya teman-teman harus detailin lagi ketika mapping kayak gitu. Soalnya aku tadi baca juga kayak antara user need dan temuan yang teman-teman ada di situ kayak kurang gitu korelasinya kayak gitu. Terus di user need ketiga kayak pengembangbiakan itu kan harusnya juga bisa dimasukin gitu ke yang kedua gitu. Dengan baik kan berarti nanti juga akan ada pengembangbiakan dan selanjutnya kayak gitu kan. Terus tadi yang nambahin jadwal di overlay itu tadi kan ada itu ya, yang di UI-nya. Oh, di prototipnya? Iya, prototipenya tadi di UI-nya kan tadi kayak di pas nambahin jadwal kan kayak ada overlay gitu ya. Nah, di bawahnya itu. Nah, itu yang maksudnya ada tanda tanya itu apa ya? Kategori. Jadi ini misalkan di sini kan ada icon nih Mas. Misalkan seperti itu sebenarnya. Nanti buat naruh ikonnya gitu. Iya, untuk naruh ikonnya aja sih gitu. Oke. Nah, berarti gini, itu juga kan ada kayak filter gitu ya. Terus dipilih kategori. Nah, harusnya kalau pilih kategori itu biasanya ada drop down gitu ya, tapi di sini jadinya kayak kolom gitu aja. Nah, apa nih yang mau dipilih gitu kan? Ya, terus detail tanaman. Di detail tanaman coba di detail tanaman tadi bunga matahari. Nah, ya, tadi kan ada poin gimana caranya menanam dengan baik. Nah, di sini masih cara merawatnya tuh disampaikan dengan video aja gitu. Tapi kira-kira apakah ini enggak sih, kita juga harus mikirin gitu. Gimana kalau dengan user yang misalnya dia nggak bisa untuk muter video gitu. Kita mau ngasih solusi itu gimana?
Itu kan. Nah, itu coba deh teman-teman kalau punya aplikasi Cookpad nih yang suka masak. Nah, di situ kan ada tuh detailnya, dia mulai bikin resepnya, mau bikin apanya, kayak gitu-gitu. Jadi even meskipun itu panjang, tapi teman-teman bisa menyampaikan itu. Nah, mungkin untuk lebih detailnya, kalau mereka memang bisa muter videonya, bisa dikasih videonya, kayak gitu. Oke. Oke, itu aja dari aku. Mungkin lanjutkan Mas Terima Yogi. kasih, Mas. Ya, makasih Mas Anggit. Ya, untuk proses UX-nya ini lebih banyak daripada yang sebelumnya ya. Nah, itu udah terima kasih juga. Untuk logo tadi juga sudah dijelaskan dengan Mas siapa tadi, maaf tadi, Mas Ridwan. Ridwan, ya saya. Iya, iya. Jadi memang sudah jujur bahwa memang bukan logo desainer ya. Ya memang apa namanya, harusnya masih bisa diimprove ini karena dari penggunaan warna, dan ketika dia jadi icon di apa, launch icon di aplikasi itu memang untuk proporsionalnya dan kemudian untuk apa namanya, untuk kontrasnya itu memang kurang terlihat. Kalau mau di-compare dengan apps yang lain itu akan kalah. Ya, nah saya sebenarnya konsep yang dibawa dari tanaman, daun, tempat itunya itu memang sudah bagus, tinggal nanti eksekusinya sih harusnya memang cari di Pinterest sebenarnya banyak itu. Walaupun kita UI, tapi tetap apa namanya, kita juga apa namanya, nggak boleh walaupun ngasih dummy logo, tapi seenggaknya kita lebih bagus karena sudah banyak contohnya situ, tinggal comot-comot aja sih gitu. Nah, oh iya lupa tadi, yang paling penting di awalnya tadi itu ketika presentasi harusnya ada pengenalan dulu, Iya lupa. kemudian timnya gitu sih. Gitu. Iya. Oke Mas, ke ini ya, jadi langsung aja ke nomor 8 tadi. Ya, keywordnya boleh karena memang dari user persona, jadi memang bagus karena memang di riset melalui dari user persona, jadi menemukan kata-kata keyword atau voice of tone-nya di sini kelihatan ya bagus karena memang bukan asal tapi memang hasil dari user research tadi itu. Dan awalnya saya nggak tahu ini ya, nggak tahu siapa ilustrasinya, cuman ketika saya lihat ini saya suka gitu. Suka artinya dari ada saya sebagai user, sebagai reviewer tahu ada historinya dari prosesnya maksudnya ya, dari ilustrasi kemudian sampai finishing. Dan konsep yang dibawa itu bagus, konsistensi, kemudian apa namanya, dari warna yang disajikan itu bagus. Dan nextnya kalau umpamanya memang ilustrator tuh dia bisa propose warna yang better, kayaknya bisa dibawa ke logonya gitu. Saat ini kan warna logo dan warna ilustrasi kan memang apa ya, hampir nggak ada korelasinya, itu warna turunan sih. Malah warna yang ilustrasi yang sebenarnya bagus nih, bisa dipakai itu. Oke, dari ilustrasi juga bisa menjelaskan setiap konsepnya, jadi setiap desainnya itu bisa bercerita, usernya bisa ngapain itu sudah bisa berbicara di desain ilustrasinya ini. Mungkin riset proses sebenarnya bukan hanya dari user ya, tapi juga research itu juga dari kompetitor, kayak apps apa sih yang sudah ada gitu. Terus teknologi apa sih yang ada yang bisa kita bawa ke mobile app gitu. Kemudian saya akan skip ini. Oh iya, sorry. Nah ini untuk user need, pain point itu kayaknya itu bisa dirangkum dengan satu kan ya. Tadi ini sudah jelasin sama Mas Anggit bahwa user lupa menyiram tanaman, kemudian nggak tahu caranya mengembangbiakkan, itu sebenarnya sudah bisa digabung dalam satu poin, yaitu tata cara menanam dan merawat tanaman yang baik. Ini sudah dirangkum di situ sih. Harusnya bisa dicari lagi yang lebih ini lebih dalam lagi.
Untuk user flow, ini terima kasih sudah dibuatin user flow dan sampai ke wireframe. Nah, teman-teman yang lain ini bukan hanya tim B aja ya, tapi memang semua teman-teman yang lain. Kadang-kadang itu sebenarnya kalau kita mendesain dan kemudian kita bisa ke Mas, ya, screen 16. Nah, kalau kita mendesain dengan waktu yang mepet, sebenarnya kita bisa fokus tuh hanya ke fitur-fitur unggulan. Karena fitur-fitur yang lain yang biasa-biasa itu sebenarnya akan wasting time. Kayak umpamanya login, registrasi itu sebenarnya akan wasting time. Sehingga fitur-fitur yang penting itu kurang dapat porsi. Gitu. Oke, di sini kan ketika masuk bisa di-show-kan nggak? Prototipenya kah? Prototipenya, iya. Dari awal ya berarti ya Mas? Sorry, untuk presentasi sebenarnya jangan dimiring-miring gini ya kalau sudah high fidelity ya. Karena memang baiknya dia dibagi showcase untuk di sini presentasinya itu dibagi beberapa screen sehingga audiens itu bisa melihat sekaligus bisa. Jadi nggak perlu lagi ke prototype. Nah, oke. Bisa tunjukkan ke prototipenya Mas ya. Berarti prototipenya dari awal ya? Iya, kita aja, kita review aja, bukan dari awal. Untuk ke dashboard langsung. Ke dashboard prototype. Tadi saya nyoba ke Figma ini kayaknya ini loadingnya lama. Figma via web bukan desktop. Oke. Ya oke, terus ke dashboardnya, ke home. Ke home-nya aja ya? Ya. Di aja kanan kiri aja, pakai arrow aja, bisa nggak? Kayaknya bisa. Oh iya. Saya udah. Nah itu. Nah di sini sebenarnya saya suka informasi lokasi, suhu dan weather atau cuacanya, karena memang itu penting untuk berkebun. Mau itu panas, itu penting banget itu komponen atau informasi itu memang penting banget. Yang saya suka reminder-nya ini ya, reminder ini sukanya. Nah, tapi ke bawahnya itu memang perlu diimprove. Saat ini tuh benar-benar kosong banget. Jadi sebenarnya itu informasinya bagus, cuman eksekusinya kurang sehingga yang katanya dibilang fun itu saya nggak nemukan di sini. Gitu. Saat ini hanya teks dengan beberapa ikon kecil. Memang kurang ini ya. Untuk user tuh kurang mau mengeksplor. Coba teman-teman cari beberapa apps, bukan apps tanaman aja, tapi juga kayak Headspace, apps meditasi. Itu memang dia mengutamakan ilustrasi atau icon atau imagery istilahnya, baik foto maupun ilustrasi. Nah di sini memang kurang sih. Jadi komennya tadi yang kelompok sebelumnya memang dia menunjukkan beberapa foto itu lebih bagus daripada kita sepi di sini istilahnya, tanda kutip sepi. Nah jadwal tanaman di sini kan hanya saya lihatnya cuma icon, padahal karena konteksnya jadwal harusnya kan timing dulu. Yang paling utama adalah hierarkinya adalah time dulu, waktu dulu. Jadi saya waktu ini malah nggak di sini kan, malah cuma notifikasi bukan reminder ya, itu. Nah kalau yang notifikasi kan dia muncul ketika event itu mulai sudah terjadwal. Nah kalau mamanya akan terjadi itu kan reminder. Nah sebenarnya itu yang diperlukan. Wah, kayaknya udah habis nih. Iya. Ya, sebenarnya teman-teman nambahin dikit dong. Oh iya, Mas. Silakan. Mas Ridwan bisa ke ini tadi onboarding. Onboarding. Ya, onboarding. Onboarding awal sendiri. Nah ini. Itu kan katanya bisa di next ya, Mas. Coba di next. Dilewati kah? Next lanjut dulu. Nah, itu langsung kembali ya. Iya. Oke sih. Kukira tadi lewati.
salah lihat. Oke deh. Baik, terima kasih tim B ya. Iya, ya Mas. Udah present. Sekarang gantian yang tim C. Silahkan tim C. Mbak Nadija. Oke, apakah udah ready, Mbak? Oke, Mas Oke. Wahyu. Oke, aku mulai ya. Ya. Mas Wahyu Belum mana? screen sharingnya di komputer aku. Masih abu-abu. Oh, Oke, udah masuk. Oke, aku mulai ya. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan Tribun Indonesia dan reviewer dari Tribun Indonesia dan teman-teman yang sudah hadir di kesempatan pada malam hari ini. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, saya akan memandu tim C untuk mempresentasikan hasil kerja collaboration event ini. Oke, nama saya Wahyu dan ini merupakan aplikasi yang namanya Kebun, aplikasi untuk membantu garden enthusiast. Oke, kemudian tak kenal maka tak sayang, saya akan memperkenalkan tim-tim dari kami. Ada saya sendiri Wahyu sebagai logo designer, ada Mas Ardian dan logo designer juga, ada Mbak Nadine sebagai ilustrator, ada Mbak Gisani UI UX designer dan Mbak Nadija UI UX designer. Next. Oke, challenge yang kita dapat dari Dribble Indonesia itu how might we mengembangkan aplikasi yang dapat membantu pengguna bercocok tanam untuk dibagi menjadi beberapa kelompok dan beberapa prinsipal desain yang berbeda untuk mengembangkan satu aplikasi garden app. Oke. Nah, desain proses yang kami lewati yaitu ada empathize, define, ideate, prototype. Cuma belum sampai testing, jadi beberapa tahapan desain yang kami lakukan. Next. Nah, dari desain proses itu untuk schedule jadwal-jadwalnya kami membuat timeline pengerjaan yaitu dari November sampai Desember 2020 bisa dilihat sendiri kita bagi beberapa kelompok dari empathize dan define, ideate, prototyping dan finishing. Jadi semuanya berlangsung proses secara ideal sampai hari ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nadija. Oke, berikutnya adalah tahapan empathize. Jadi sebelum kita melakukan riset, kita menentukan dulu goals dari riset ini sendiri. Nah, yang pertama itu kita ingin memahami behavior masyarakat pas lagi berkebun. Yang kedua, kita juga ingin cari tahu apa sih kebutuhan atau masalah yang dialami masyarakat saat berkebun. Dan yang ketiga, kita juga ingin tahu kenapa sih masyarakat itu sendiri mulai berkebun khususnya di saat pandemi ini. Nah, berikutnya, research method yang kita gunakan itu adalah quantitative research, khususnya in-depth interview. Jadi fokusnya kita ini masih untuk eksplorasi user itu sendiri. Nah, untuk rekrutmen partisipan research-nya ada 3 kriteria. Yang pertama itu masyarakat Indonesia dan bisa laki maupun perempuan. Dan kita fokus itu kepada orang yang memang senang berkebun sayuran atau buah. Jadi bukan yang senang berkebun tanaman hias. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan saat interview. Intinya, kita menanyakan 4 hal, kegiatan sehari-hari, motivasi mereka saat berkebun, aktivitas mereka berkebun seperti apa, dan kebutuhan berkebunnya apa saja, serta bagaimana pemenuhannya. Nah, dari situ, kita melakukan sintesis finding-nya untuk mendapatkan insight. Nah, ini ada beberapa temuan yang kita temukan dari interview ke-4 narasumber. Ini adalah dasar pembentukan kita untuk mendefinisikan problem statement. Nah, berikutnya untuk tahap define, silakan Mas Ardian. Oke, sekarang bagian define, ya, setelah insight yang dijelaskan oleh Mbak Nadija tadi, kita udah nemukan 3 problem statement, yang itu diantaranya, yang pertama, meningkatkan awareness pengguna terhadap perbedaan cara perawatan tanaman. Terus yang kedua,
HomeWeb mengembangkan sebuah wadah untuk pengguna agar lebih mudah mendapatkan bibit secara online. Berikutnya, meningkatkan point of interest user untuk mendapatkan kebutuhan perlengkapan untuk bercocok tanam secara online. Nah, untuk personanya di sini kita menggunakan Risa, yaitu seorang pegawai swasta. Karena pandemi dia membutuhkan sebuah pengisian waktu, yaitu berkebun karena tertarik dengan ajakan teman-temannya. Berumur 30 tahun, tinggal di Depok. Dan kebutuhannya yang pertama mendapatkan bantuan memilih tanaman yang sesuai, mendapatkan panduan untuk merawat tanaman. Oke. Bagian ide silahkan. Halo, untuk solusi dari masalah-masalah tersebut, itu ada 3 solusinya, yaitu kita akan membuat kuis untuk membantu menentukan tanaman apa yang cocok ditanam oleh user tersebut. Yang kedua, informasi tempat penjualan bibit dan alat bercocok tanam secara online maupun offline. Lalu informasi perawatan tanaman, buah, dan sayuran. Next. Berikut user flow untuk UI, dari sisi UI-nya, yaitu dari splash screen, onboarding, lalu ke sign page, lalu ketika register itu akan ada quiz. Jadi setelah hasil dari quiz itu akan menentukan detail tanaman apa dan list tanaman apa yang cocok untuk ditanam oleh si user tersebut. Dan ada juga tips dan trik untuk perawatan tanaman tersebut. Ada detail toko juga, dan detail toko ini akan mengarahkan kita di lokasi toko tanaman terdekat, dekat lokasi kita berada. Next. Next, untuk ini akan dilanjutkan oleh Mas Adrian. Oke, berikutnya itu logo brief. Nah, di sini setelah yang tadi kita habis riset, kita menentukan nama yaitu kebun, dan untuk industrinya sesuai challenge ya, nature, garden information, dan stylenya modern, nature, kita ambil yang itu, terus audiensnya yaitu berumur 20 sampai 50 tahun. Mungkin berikutnya. Dan di sini logo konsepnya sebenarnya simpel sih. Hanya logo wordmark, dan di sini kita menambahkan sedikit pucuk ya agar kelihatan organik dan nature. Dan sebenarnya ini adalah main icon. Dan ini menggambarkan sebuah jeruk. Oke, berikutnya. Final logo bisa dijelaskan oleh Mas Wahyu. Oke, jadi berikut final logo dari aplikasi kebun hasil dari screening tadi. Allahumma kinni zaman sulit. Waduh. Halo. Silakan Mas, lanjut. Ya, kita lanjut ya. Oke. Jadi ini merupakan final logonya. Jadi kita menggunakan wordmark sebagai logo aplikasi kita, dengan kita memberikan main icon berupa dari huruf E itu untuk merepresentasikan jeruk. Oke, next. Kenapa presentasi bukan jeruk merupakan salah satu komoditas sebelumnya Mbak ya, di tempatku belum. Oke, sudah. Oke, ini ada logo detailsnya, ada logo kontrak. Jadi karena ini wordmark, jadi kita menggunakan font Poppins dengan style semi bold dan Carney 75. Bisa dilihat di situ. Lanjut. Oke. Ini tadi karena logonya wordmark, jadi kita mau mengambil satu bentuk untuk menjadikan main iconnya dan diimplementasikan dalam app icon. Ini logo konstruk dari app iconnya. Bisa terdiri dari 3 warna, ada gradien hijau, gradien kuning dan oranye, dan putih. Oke, selanjutnya. Berikut adalah wireframe sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke hi-fi-nya dulu. Jadi kita masuk ke wireframe, yaitu kita membuat splash screen, login and sign up, register, sama onboarding. Next. Bagian sisi paling kiri itu ada homepage. Homepage sebelum ketika user meng-skip kuisnya, dia akan muncul seperti ini. Tapi untuk screen yang next-nya itu akan muncul
ketika dia udah ketika user sudah take quiz sudah melakukan quiz. Dan bisa dilihat dari situ ketika screen homepage akan berubah menjadi tanaman yang cocok, toko terdekat itu karena sudah melakukan melakukan kuis. Lalu ini detail untuk next-nya adalah detail tanaman yang cocok. Terus next lagi itu ada tanggal cara perawatan. Next lagi adalah detail toko dan detail petunjuk. Next. Ya, ini untuk ilustrasinya, diskusi juga dengan UI designer apa yang dibutuhkan untuk onboarding. Jadi ada dari hasil sketch-nya ada 3 ilustrasi ini. Next. Ya, selanjutnya ini hasil finalnya. Jadi yang pertama ini untuk onboarding bagian untuk mempromosikan kita ada kuis, kemudian yang kedua untuk ilustrasi info mencari toko terdekat dengan aplikasinya, dan yang ketiga itu untuk tips and trick berkebun untuk mendapatkan hasil panen yang baik. Next, selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke high fidelity prototype-nya. Jadi untuk UI aspeknya, untuk warnanya mengikuti brand guideline-nya, lalu untuk font-nya kami menggunakan Open Sans, dan untuk icon-nya karena tidak ada icon designer, kami menggunakan feather icon. Lalu ini untuk prototype Hy-Vee-nya, tapi untuk mempersingkat waktu akan ditunjukkan melalui Figma. Nah, ini mulai dari onboarding, splash screen. Lalu ini onboarding halaman pertama dan bisa dilewati juga. Ini yang kedua, mengenai kuis, dan yang terakhir mengenai toko membeli bibit di lokasi terdekat. Lalu setelah itu kita bisa ke halaman login dan bisa juga register. Nah, jika udah register, akan muncul kuis untuk menanyakan gimana sih kriteria tempat tinggal pengguna, dan misalnya di daratan rendah atau daratan tinggi, atau punya lahan atau enggak, dan semacamnya, untuk menentukan kira-kira tanaman apa yang cocok untuk ditanam oleh mereka. Lalu kalau sudah, ini hasilnya. Jadi ini di atas itu adalah hasil kuisnya. Jadi misalnya karena dia tidak punya ukuran lahan, dan dia tidak punya lahannya sempit, lalu dia di dataran rendah, misalnya preferensi yang cocok adalah tekniknya hidroponik. Nah, untuk menanam dengan hidroponik, ini ada tanaman-tanaman yang cocok, dan berdasarkan lokasinya, ini adalah toko terdekat. Nah, itu juga ada tips and trick yang dipersonalize sesuai dengan teknik yang cocok. Nah, di sini kita bisa lihat, contohnya ini halaman tanamannya. Di sini kita memberikan info kira-kira berapa sih idealnya untuk menanam tomat, yaitu sekitar 90 hari. Kita juga memberikan informasi alat dan bahan yang dibutuhkan dan video cara menanam secara keseluruhan. Nah, kita juga bisa melihat jadwal perawatannya. Jadi, kami memberikan jadwal ideal beserta durasinya, prosesnya itu seperti apa untuk menanam tomat. Jika diklik lebih lanjut, ini ada detail prosesnya. Nah, kemudian kalau kita mau lihat toko, sebelumnya ini kita bisa lihat tanaman apa aja yang cocok, dan kita juga bisa lihat tanaman lainnya kalau mau explore. Nah, selain itu kita bisa lihat juga toko terdekat. Nah, ini ada informasi tokonya, alamatnya, dan jaraknya dari lokasi kita, serta barang yang dijual. Kalau kita mau mengunjungi tokonya, kita akan diberikan map serta detail alamatnya. Kurang lebih sekian dari kelompok C. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian pada melakukan komentar dan pertanyaan. Cek. Ya, sekarang Silakan sih bisa tim reviewer ya. Oke, aku ya. Nah, lanjut teman-teman ke ini, yang mapping tadi. Berapa tadi ya? Nah, itu. Ini ya? Yang map 11 ya. Nah, itu teman-teman dapatnya dari interview ya? Betul, Mas. Nah, interview ini kan di judulnya adalah insight ya. Ini maksudnya insight yang
yang di mapping di sini tuh insight aja atau gimana, atau ada pain point-nya juga? Iya, sebenarnya ini juga ada pain point sih, kayak salah satu contohnya nih, jadi ada salah satu narasumber yang menanam banyak tanaman, tapi dia tuh banyak jenis tanaman, tapi dia nggak tahu, dia tuh menanganinya itu cara merawatnya sama semua, padahal ternyata pas dia search lagi ternyata beda, tapi dia belum tahu. Nah, itu salah satu pain point-nya. Oke, nah harusnya ini dipisah juga nih, mana sih insight, mana sih pain point. Jadi kalau judulnya bukan insight lagi. Kalau insight lagi tapi isinya adalah insight dan pain point, jadi agak bingung nih rancu bacanya. Harusnya dikasih aja finding gitu. Nah, finding dibagi dua, insight sama pain point. Terus kan tadi di atas kan teman-teman kan bikin itu ya, research goal-nya. Nah, itu yang di slide ke-7. Nah, harusnya juga mapping-nya juga harus disesuaikan. Kira-kira yang finding yang pain point atau ini yang berhubungan dengan behavior user itu yang mana? Terus yang berhubungan dengan memahami kebutuhan user itu yang mana? Terus mengetahui motivasi masyarakat untuk memulai berkebun itu yang mana? Kayak gitu kan. Dan teman-teman kan udah punya goal nih. Nah, itu gimana memenuhi goal-nya tadi? Kalau dengan yang teman-teman mapping tadi itu kayak masih benar-benar abu-abu gitu. Kalau aku misalnya jadi hiring manager atau apa kan, mikir lagi nih, ini gimana ya aku tahu ini udah sesuai sama goal risetnya teman-teman apa belum, kayak gitu kan. Baik, terima kasih Mas untuk Terus feedback. lanjut, mau ditambahin, mau dijawab atau gimana? Udah cukup Mas, boleh dilanjut. Ke problem statement. Kan di problem statement itu ada 3 ya, how make we meningkatkan awareness pengguna terhadap nah, aku bisa dijelasin nggak dari yang tadi di diet, yang di solusi tadi itu kira-kira masing-masing korelasi dari solution yang ditawarkan itu nyambungnya ke problem statement yang mana gitu? Yang di bawah. Baik, aku coba jelasin ya. Yang ini ya Mas, yang proposed solution. Betul. Ya, jadi untuk untuk yang pertama ini untuk meningkatkan awareness secara perawatan itu nyambungnya ke yang terakhir, yang informasi perawatan tanaman buah dan sayuran. Terus yang kedua, nah untuk mengembangkan sebuah wadah untuk agar lebih mudah mendapatkan bibit, itu sebenarnya gabungan antara yang pertama sama yang kedua. Jadi yang pertama itu untuk nemu harus beli apanya, dan yang kedua ini untuk beli di mananya. Dan yang ketiga itu sebenarnya sama sih, itu fokusnya ke yang kedua juga, informasi penjualan bibit. Seperti itu Mas, kurang lebih. Mungkin ini sih, jadi daripada kepisah seperti itu, mungkin di bawahnya, kalau misalnya mau tetap seperti ini ya, ada brainstorming di atas, tapi kan nanti nyambungnya ke solusi nih. Nah, di bagian solution ini juga dikasih gitu pokoknya, ketika kira-kira masing-masing itu nyambungnya kemana nih ke solusi teman-teman, biar ketika ke bawah kita nggak mikir lagi ini gimana ya, kayak gitu ya. Nyambungnya kayak aku tadi bingung gitu, ini nyambungnya kemana aja, takutnya ada misconception juga kayak gitu kan. Ya, baik, terima kasih Mas. Terus kita lagi ke UI-nya, ke prototype-nya. Ke Figma-nya ya Mas. Di halaman depan itu kan teman-teman ada ini ya, ada login, ada apa namanya, ada bikin user gitu-gitu kan. Nah, ketika masuk ke halaman home itu kita nggak nemuin gitu navigasi untuk ke home. Terus tadi kan ada kalau misalnya nggak jawab pertanyaan tuh langsung ke halaman ini kan. Terus gimana kalau misalnya aku nanti mau jawab pertanyaan itu gimana, larinya kemana, kan nggak ada gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak? Baik, dari Mbak Tia mau jawab? Harusnya kalau di halaman depan aja udah home, udah register, bikin user dan sebagainya kan harusnya ada gitu. Even nanti mau pakai burger button di atas kan harusnya ada gitu. Tapi di sini kita nggak difasilitasi gitu. Gimana caranya aku ngecek profile dan sebagainya kan gitu. Baik, berarti mungkin kurang lebih di bottom app bar-nya gitu ya Mas? Navigation-nya nggak ada untuk ngecek ininya, profilnya. Terus kalau misalnya tadi ada yang nggak bisa
mau ngisi, kan tadi ada kesempatan ada yang ngisi, ada yang enggak. Nah, kalau yang enggak itu kalau mau ngisi kuisnya gimana? Iya, sebenarnya memang kami tadi pas di wireframing-nya udah sempat buat, tapi kami miss sih untuk buat di high fidelity-nya, jadi kami buatnya memang hanya yang udah mengisi kuis aja, seperti itu. Nah, itu harusnya kan ada, selain ada yang di sini kan ada navigasinya, maksudnya kan interaksinya nggak cuman untuk yang sudah teman-teman pakai aja gitu, tapi ada juga yang selain interaksi misalnya apa dan sebagainya kayak gitu kan. Terus ke ini, ke onboarding. Coba onboarding. Nah, teman-teman kenapa memilih button apa bulat itu dan ada arrow-nya? Kenapa memilih seperti itu? Oh ya, Mbak Tia mungkin bisa bantu jawab? Boleh, Mas. Iya, aku izin jawab. Untuk suaraku putus-putus nggak? Aman. Oke. Untuk ini tuh sebenarnya kayak untuk next supaya dia bisa supaya dia bisa ngelihat introduction yang lainnya lagi, karena kan ada keterangan macam-macam tuh. Coba lihat, coba boleh diklik Mbak Nadija. Nah, seperti ini sih Mas kurang lebih. Enggak, maksudnya lebih kenapa sih kok memilih button bulat daripada square? Kayak teman-teman tadi kan banyak yang milih pakai square, maksudnya pakai yang umum gitu, yang pakai persegi. Lebih dinamis aja sih Mas, jadi kayak semua umur bisa juga, terus kayak jadi lebih dinamis dan modern gitu sih lebih tepatnya. Iya. Mungkin karena warnanya kuning, jadi agak ini ya, kontras sama background warna putih kayak gitu, jadi nggak terlalu kelihatan. Terus untuk yang skip button link yang lewati itu kenapa di pojok atas gitu? Kenapa nggak sama-sama di bawah, tapi di sebelah kirinya aja gitu? Kalau next ke kanan, kalau kiri ke atas, kalau kiri yang kalau lewati yang sebelah kiri daripada ke atas gitu kan? Apalagi kalau misalnya nanti user ketika pakai yang iPhone-nya gede tuh, karena ini iPhone ya misalnya, iPhone yang gede gitu kan harus effort lagi. Enak tuh udah di bawah pakai jempol gitu, klik, tapi mau lewati, ini kok harus naik lagi gitu kan, jadinya cognitive load-nya jadi nambah gitu. Terus kayak jadi orang tuh mikir karena itu nggak ada kayak button gitu ya, orang tuh jadi mikir ini sebenarnya cuman keterangan aja atau apa kayak gitu. Biasanya kalau memang button atau apa biasanya ada kayak tanda underline atau dia warnanya berbeda atau kayak gimana. Kayak gitu sih. Itu aja dari aku. Mas Yogi, silakan. Oke, siap. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Anggit. Oke, ya. Kalau main ini ya untuk dari logo ya, kita kembali lagi ke logo. Oke, jadi kalau teman-teman mau desain apps, itu yang perlu diperhatikan bahwa nanti nama maupun logo itu akan perlu logogram atau ini ya ditempatkan di space yang kecil, kayak launch icon dan kemudian icon app dan sebagainya. Kira-kira logo itu bisa nggak jadi responsif seperti itu? Kalau ini sekarang ini apa yang teman-teman kebayang apa? Kita sih lebih meng-highlight untuk E-nya itu sih, Mas. Iya, kalau E berarti apa namanya? Itu kira-kira bisa merepresentasikan nama apps-nya nggak kira-kira itu? Kalau ini aku lihatnya ya bisa kayak Explorer, bisa juga iya kayak Eventbrite, nah gitu. Jadi hati-hati. Kalau memang depannya K ya udah kayaknya di situ. Kalau memang E-nya itu akan jadi misconception nanti akhirnya bingung nih gitu. Harusnya namanya kebun, cuman sekarang kok ada E-nya itu akan agak bingung sih itu. Kayak Airbnb kan bisa juga. Oke, untuk pemilihan warna memang harusnya nggak ini ya, jangan dipaksakan. Bisa ke nomor 24, slide 24. Nah ini. Jadi kalau main logo itu kan
kebutuhannya black and white, ya. Terus kemudian nanti belajar juga untuk responsif logo ya. Dimana logo itu kalau namanya di size tertentu dia akan berubah gitu. Dan kalau hati-hati kalau penggunaan watermarks ini, ini kalau mamanya hanya gini itu memang sudah generik banget nih. Dengan walaupun ngambil dari Popin, startnya itu kesannya itu generik banget gitu. Kalau penjelasan apa namanya logo konstruksinya ya sebenarnya bisa di-push lagi sih. Oh, sorry, ini ada logo desainernya kan ya? Apa UI designer merangkap? Ada, Mas. Oh, ada logo desainer, oke. Oke, next. Alasan kita milih watermark sih, Mas, memang karena boleh dijawab sebentar, Mas? Iya, ya silakan. Ya, alasan kita milih watermark memang karena usernya kan dari 20 sampai rentang 50 tahun gitu kan. Jadi kenapa kita pakai watermark biar bisa lebih terlihat aja sih, Mas, bisa lebih terbaca gitu sih. Maksudnya sih seperti itu. Cuman memang kita sorry itu sih memang agak kurang, kita nggak minta excuse ya, memang kita agak kesalahan, memang mungkin kurang explore logonya. Oh, nggak ada yang salah. Yang gitu penjelasan dari aku. Ya nggak ada yang salah, cuman memang ada ruang untuk improvement gitu aja sih. Oke, kemudian ini langsung ke ini aja, ke ilustrasi aja ya sebenarnya. Yang tadi kan fitur-fitur tadi memang dari 3 tim yang memang kelewatan tadi itu, menggabungkan teknologi yang ada, kemudian research app kompetitor atau apps tentang plan yang sudah ada. Itu memang niche-nya teman-teman di situ. Sebenarnya pertanyaannya sebenarnya sudah menjurus ke sana semua, kemudian masalah, kemudian define, dan ide-ide sama teman-teman harusnya sudah ke arah sana. Gitu. Kayaknya how might we meningkatkan awareness pengguna terhadap perbedaan cara perawatan tanaman. Nah, ini menarik juga. Mengembangkan wadah lebih mendapatkan bibit secara online. Perlengkapan cocok tanam. Nah, ini nomor untuk solusi 2 dan 3 ini kayaknya home make-nya kurang digali lagi sih. Karena kalau yang nomor 2 dan nomor 3 itu ujung-ujungnya sama jawabannya ya e-commerce dan sebagainya gitu. Baik. Ya, idea, kemudian. Nah ini untuk propose solution, kuis membantu menentukan tanaman. Oke. 1. Kemudian informasi penjualan. Nah ini kan sebenarnya bukan yang utama karena memang itu bisa diwakili oleh apps marketplace yang lain, dan ya mereka juga menjual ini sih, menjual bibit dan alat bercocok tanam. Informasi perawatan tanaman. Saya lebih suka idenya yang awal sama yang akhir sih gitu. Nah, kemudian ke ilustrasi. Ini ilustrasinya oleh Mbak siapa ya? Mbak atau Mas ilustrasinya? Dari Mbak Nadine, Mas. Mbak Nadine, oke. Jadi untuk mengawal ilustrasi sebenarnya bisa berangkat dari mengumpulkan referensi dulu. Apapun itu, baik UI, logo, maupun ilustrasi, tetap referensi dulu. Mbak Nadine, referensinya gimana? Aku nyari-nyari di Dribbble sih bagian yang ilustrasi buat onboarding tuh biasanya kayak gimana gitu. Sudah berapa lama ini terjun di desain jadi ilustrasi? Jadi ilustrator? Baru, Mas. Ya. Baru pertama kali juga sih buat aplikasi gini. Oke. Sebenarnya potensi ya, jadi berani dengan nambah beberapa aset digabungkan, kemudian ada scene atau
ada situasi bagaimana orang mencari bibit tanaman, memang terus terang berani. Dan memang masih banyak ruang improvement. Jadi ada beberapa desainer yang cewek itu memang bagus-bagus, bisa ikut kayak stylenya Mbak Aprilia, dan juga kayak Mbak siapa tuh yang Random Pop Cycle, Elsa, Mbak Elsa. Mbak Itu Elsa. juga, iya itu bagus banget itu. Ya nextnya memang harus sering latihan Mbak ya, jadi jangan terus dikembangkan terus. Siap Mas, makasih Mas. Untuk prototype hi-fi tadi sama ya, kasusnya sama kayak teman-teman yang lain. Jadi menghabiskan waktu di fitur-fitur yang memang sudah terlalu generik gitu. Memang teman-teman harus menempatkan skala prioritasnya seperti apa dulu. Apakah memang proses onboardingnya apa? Jadi memang desainnya itu fokusnya ke solusi yang ditawarkan. Kalau memang waktu nggak terlalu banyak, jadi fokusnya ke situ dulu, baru menambahkan beberapa fitur yang pelengkap aja sih. Oke, tadi bisa ke ini ya, minta tolong ke kuisnya. Ini bukan kuis ya, lebih ke arah user preference. Sebenarnya prosesnya tetap aja di onboarding. Ini Mas. Iya. Nah, kalau pertanyaan ini, ingat kalau namanya list pertanyaan sebaiknya dipisah. Apa akan lebih cakep lagi kalau namanya satu pertanyaan, kemudian kita tambah ilustrasi. Sehingga kan proses untuk assessment itu lebih menyenangkan daripada kita harus menjawab list form segini banyak, gitu sih. Apalagi kan orang-orang tua kan dengan list segini banyak kan juga ini cognitive load-nya banyak juga. Harus mengingat, kemudian mengecek ini sudah benar apa belum, kemudian melihat tulisan-tulisan yang terlalu kecilnya juga kadang-kadang jadi penghalang ini ya, UX-nya ya. Baik kalau anak yang muda kan pengennya dia lebih fun, lebih banyak gambar atau imagery, nah gitu. Nah, harusnya kan kayak pertanyaan-pertanyaan luas, sedang, sempit ini kan kita kasih clue-nya. Luas tuh berapa sih? Gitu loh. Kalau sedang itu berapa? Bisa size, ukuran, atau juga kayak lingkungan ya. Luas kayak umpamanya di kampung, kemudian sedang di area perumahan, sempit, di ruangan dan sebagainya. Itu sih. Baik, Mas. Oke, terus bisa habis itu result-nya setelah kirim jawaban apa itu? Langsung masuk ke personalized home-nya. Personalized home-nya. Oke, nah saya suka ini sih, ada lokasi, kemudian ada informasinya, identitas saya. Tapi lebih bagus kalau namanya divisualkan lagi, ditingkatkan kayak umpamanya tambahkan icon. Karena kalau main tulisan itu terlalu banyak tekstual tuh memang kurang menarik gitu. Nah, media tanam, nah ini. Dan jangan langsung disuguhi dengan informasi data lengkap ini sebenarnya terlalu overwhelming bagi user yang pertama kali datang. Nah, di situ kan dia juga pengen explore. Nah, kalau mamanya ini kan memang dia terlalu banyak nih. Dan memang saat ini untuk step ini memang fase ini memang belum terlalu banyak diperlukan. Jadi bisa diambil aja, cukup curah hujan dan matahari itu sebenarnya sudah cukup sih. Gitu. Nggak perlu terlalu detail banyak gitu. Nah, tanaman cocok ini bagus nih. Saya suka bahwa akan direkomendasikan dari cuaca, dari lokasi itu keluar rekomendasinya itu bagus banget. Dan ini juga toko terdekat, ini juga bagus banget ya. Memang UI atau UX itu memang informasi, instruksi, dan suggestion. Ini sudah ada suggestion karena memang user baru, dia langsung tahu, oh ini tanaman cocok, ini toko yang terdekat, ini tips and trick, itu sih. Oke, next screen-nya apa lagi? Bisa ke detail. Oke, nah, kategori durasi ideal, nah ini bagus nih. Ya metodenya harusnya ada pilihan metode kan, jadi biar mau tanam apa. Karena memang
akan bagus kalau main dikasih user akan dikasih kontrol, artinya dikasih lalu metodenya bisa diklik, kemudian muncul jenis metode apa yang bisa untuk menanam tomat ini. Nah, tanaman air akan lebih bagus kalau mainnya ada level ini sih, level kesulitan tanam sih, gitu. Kayak tadi ya, kayak kelompok sebelumnya tadi ada kebutuhan airnya, kebutuhan pencahayaannya, pupuknya, itu akan lebih bagus kalau main dibawa jadi gamification juga. Nah, aku suka banget nih kalau main ada alat dan bahannya, karena memang suggestion-nya lagi-lagi yang diperlukan apa aja sih untuk menanam ini, itu bagus. Habis itu next-nya. Nah, di sini sebenarnya bisa lihat jadwal perawatan sini kayak kira-kira gimana prosesnya. Nah, ini bagus banget. Jadi user tahu bahwa hari pertama dia harus ngapain dulu, dan kemudian hari kedua, nah itu bagus banget sih. Terus habis itu next-nya nggak bisa keluar di ini ya. Iya, ini paling balik ke home-nya gini sih, belum ada bottom app bar. Terus bisa ke ini di sini bisa ini dulu lihat semua tanamannya, sama kita bisa explore yang di luar metode yang disarankan. Oke. Ya, ini kalau untuk image tree ini bagus. Ya, karena memang tadi dibantu karena foto-foto pemilihan fotonya itu memang menarik. Oke, ini tanaman yang cocok. Ya, dan teman-teman juga lupa untuk networking ya, karena bisa untuk share, untuk ada teman yang sudah memulai duluan, itu dia tahapannya lagi nanam apa, itu akan bagus banget itu. Jadi ada social networking ya, bisa berkompetisi juga, bisa sharing tips itu sih. Oke, overall cuma gitu aja. Terima kasih, Mas. Terima kasih loh, tim C. By the way, ada sisa 20 menit sih. Mungkin mau tanya-tanya. Ini mumpung ada reviewer kan. Mungkin bisa tanya sih. Oh iya, ini lagi di toko ini ya. Kalau toko, kalau kita harusnya kita referensinya bisa ke Tokopedia, Bukalapak. Memang kita lihat kalau kita masuk ke detail toko itu kira-kira apa sih yang muncul duluan, hierarkinya apa sih? Nah gitu. Karena user itu lebih suka langsung melihat barang yang dijual, otomatis porsi, deskripsi atau about tokonya itu memang nggak usah didulukan atau nggak usah sebanyak ini. Karena nanti bisa di-expand kayak ditambahin read more dan sebagainya gitu. Langsung aja mending ke toko yang dijual, apa mungkin promo itu bisa. Dan kemudian bawahnya bisa juga lokasi atau isi kunjungi toko. Kunjungi toko masih gimana nih? Kan kita sudah masuk ke toko, detail toko. Kunjungi Jadi apa ya? Ini sebenarnya kita ngasih informasi toko yang offline gitu, Mas. Jadi kalau mau kunjungi toko kayak ada map-nya gitu. Oh, mungkin copywriting-nya bisa diganti umpamanya lihat arah atau ke lokasi. Lihat lokasi. Iya benar. Oh ya, boleh. Karena kalau kunjungi toko berarti masuk ke detail page-nya sih. Oke, kira ada gitu dashboard aja. sendiri. Benar. Oke, Mas Dani, Mas. Sama ini mungkin karena kan ini ya jangan pakai lorem ipsum juga. Oh iya. Oh iya, di situ lorem ipsum belum keganti. Kita skip, kita usahain sih, cuma ini kebetulan skip. Oke. Iya, nanti deskripsinya lorem ipsum dolor sit amet. Kayaknya lupa keganti itu. Ini kalau layouting, warna, sizing, aku ada yang mau ya oke banget ini untuk layoutnya. Ini sudah ready sih ya, sudah ready app nih kayaknya. Itu sih. Tinggal showcase untuk perlu diekspor lagi ya itu ideation-nya dituangkan lagi. Apa yang bisa dimaksimalkan dari teknologi yang sudah ada dan juga dari kompetitor yang lain gitu. Oh ya baik. Masih banyak ya Mas.